Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Popolo, jadi kemarin itu aku ngupload masalah konsernya Day6 dan ternyata nggak lama setelah itu aku mendapatkan satu email dari salah satu Popolo yang minta membahas sebuah fan concert yang batal. Nah, langsung kita mulai apa yang terjadi karena aku baca aja udah ngerasa kayak wah ini yang beli tiket wes pasti nggak karu-karuan. Oke, langsung tak ceritakan, mari kita mulai. Oke, promotor yang mau tak bahas kali ini namanya nggak tak sebut, tapi jujur pasti gampang banget untuk Popolo nyari namanya, cuman nggak tak sebut di video ini. Oke, sedikit informasi yang bisa tak berikan, promotor ini merupakan promotor yang mengundang B2B dan juga Park Ji-yoon untuk datang ke Indonesia untuk melakukan fan concert. Nah, jadi entertainment ini mengundang B2B untuk melakukan fancon di Indonesia, lebih tepatnya pada tanggal 13 Juli tahun 2024. Awalnya fancon B2B ini rencananya bakal diadakan di Beach City International Stadium yang ada di Ancol. Tapi nggak lama sebelum acaranya diadakan, ternyata promotornya ini bilang kalau mereka memindahkan venue-nya ke Balai Sarbini. Oke, kok kayaknya agak mirip sama Day6 kemarin, tapi ya lanjut lagi. Nah, udah dalam kondisi kayak gitu, ternyata pada tanggal 7 Juni tahun 2024, entertainment ini selaku promotor itu juga tiba-tiba memajukan jadwal fancon yang awalnya merupakan jam 17 alias 5 sore menjadi jam 3 sore dengan alasan menghormati para fans yang mau melakukan ibadah sholat maghrib. Untuk ini, setelah aku tanya ke salah satu kruku yang beragama Islam, orangnya bilang kayak gini, kalau dipikir jam 5 itu kan bisa dibilang 1 jam sebelum jam sholat maghrib ya toh. Sedangkan jam 3 sore itu bisa dibilang jamnya untuk umat muslim untuk melaksanakan sholat asar. Jadi bisa dibilang pemindahan jamnya ini tidak terlalu efektif sebenarnya. Nah, setelah itu pada tanggal 2 Juli tahun 2024, promotor B2B yang di Korea, nah yang di Korea itu namanya A-Planet, itu menyatakan bahwa fancon B2B di Jakarta itu akan dibatalkan. Nah, tentunya ini bikin rame banget karena para fans B2B yang udah beli tiketnya, ya tentunya merasa dipermainkan karena venue-nya dibilang pindah, udah gitu jamnya diubah. Tiba-tiba ada pengumuman yang bilang kalau fancon-nya bakal dibatalkan. Nah, di sini sebenarnya awal mula dari semua drama yang bakal kita dengarkan. Nah, jadi entertainment ini, kita bilang aja entertainment A, mereka membuat satu statement berisi 5 poin ini. Pertama, entertainment ini tidak pernah menyetujui pembatalan fancon B2B di Jakarta. Kedua, persiapan konser B2B di Jakarta pada tanggal 13 Juli tahun 2024 itu udah di tahap pengerjaan sebanyak 90%. Sedangkan pihak A-Planet membatalkan secara sepihak pada tanggal 2 Juli tahun 2024 yang merupakan 11 hari sebelum tanggal fancon. Setelah itu, entertainment ini mengaku telah mengurus semua perizinan terkait konser B2B seperti izin kepolisian, visa artis, dan bahkan udah melakukan pembayaran 30% ke A-Planet katanya. Poin keempat, promotornya ini bilang bahwa mereka keberatan atas pernyataan A-Planet yang menyatakan bahwa promotor ini tidak menjalankan kontrak yang seharusnya karena mereka ini sudah mengusulkan adendum kontrak karena adanya ketidaksesuaian yang dilakukan oleh A-Planet sendiri katanya. Dan sebenarnya hingga pernyataan ini diupload pada tanggal 5 Juli tahun 2024, promotornya ini terkesan masih berupaya untuk mendatangkan B2B dan tetap menjalankan fancon B2B sebenarnya. Nah, masalahnya dari poin nomor 4 itu, promotornya itu bilang kalau A-Planet itu mengakui bahwa kontrak yang mereka tulis itu kopas dari kontrak lain yang sebenarnya bisa dibilang masih typo. Jadi memang yang disepakati itu katanya kontrak yang diadendum dulu, baru kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya. Tapi kalau dari pernyataan pembatalan dari A-Planet, mereka itu bilang bahwa pembatalan acara fancon B2B itu terjadi karena persoalan kontrak dan juga persiapan yang dilakukan dari promotor lokal dari Indonesia itu nggak memadai serta kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan itu tidak dipenuhi katanya. Nah, masalahnya namanya konser kalau udah batal, kan secara otomatis harusnya uang tiketnya ini di-refund ya toh, biar penonton-penontonnya ini nggak tertipu ya toh, sehingga banyak banget fans yang meminta refund uang tiket 100% secepat mungkin. Dan pada awalnya promotornya ini bilang kalau mereka akan melakukan refund kepada para penonton dengan persyaratan para penonton ini harus mengisi form yang udah disiapkan sama promotor ini. Tapi
Kalau menurut banyak orang yang udah beli tiket, katanya promotor ini sama sekali nggak membayarkan refund ataupun merefund uang-uang yang sudah mereka terima, justru malah nggak bertanggung jawab sama sekali terkait pembatalan FanCon ini. Dan dengan berita ini, promotor ini justru membuat klarifikasi dan mereka bilang kalau berita-berita yang beredar itu merupakan berita hoax. Sehingga fans-fans B2B alias Melody itu akhirnya melaporkan promotor ini ke BPKN, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang berujung promotornya ini dipanggil sama BPKN. Tapi katanya loh ya, promotornya ini nge-ghosting BPKN dan sama sekali nggak memenuhi undangan itu. Jadi pihak promotornya ini sama sekali nggak datang ke kantor BPKN katanya. Dan setelah itu sebenarnya sempat tidak ada kabar untuk beberapa saat. Jadi kayak masalah refund dan lain-lain itu udah nggak ada updatean lagi gitu. Jadi kalau misalnya Volvo udah nemu promotornya ini dan coba masuk ke Instagramnya, postingan terakhir mereka itu pada tanggal 12 Juli tahun 2024. Sedangkan sekarang udah 2025. Dan kalau dilihat baik-baik, followers dari Instagramnya itu cuma 555 orang. Dan terkesan promotornya ini belum punya pengalaman membawa artis dari Korea untuk melakukan event di Indonesia. Dan fast forward di tahun 2025, agensinya Park Ji-hoon yang merupakan pemeran utama di drama Weak Hero Class yang juga merupakan member dari One YY Entertainment mengumumkan bahwa Park Ji-hoon bakal menyelenggarakan fan meeting pada tanggal 19 April tahun 2025 di Smesco Hall, Jakarta. Dan kalau Volvo cari di internet, ini bakal keluar sitting plan-nya, fan meeting-nya kayak gimana gitu. Dan sitting plan-nya ini cuma terdiri dari dua jenis, yaitu yang A dan B. Yang A harganya 2,5 juta, yang B harganya 1,8 juta rupiah. Nah, untuk acara fan meeting ini ternyata dihandle sama promotor lainnya. Jadi beda sama promotor yang aku sampaikan barusan itu. Jadi promotor dari Indonesia beda namanya. Nah, tapi masalahnya promotor ini lagi-lagi 10 hari sebelum acara fan meeting-nya diadakan, jadi 10 hari sebelum acara fan meeting-nya Park Ji-hoon ini, tiba-tiba HY Live alias promotor Park Ji-hoon yang di Korea, mereka menyatakan di live Instagram bahwa mereka membatalkan fan meeting Park Ji-hoon secara resmi. Jadi fix wis bakal nggak diadakan katanya. Dan mereka juga memberikan alasan yang lumayan komprehensif, termasuk pelanggaran kontrak dan juga mereka bilang kalau pihak promotor Indonesia itu tidak memenuhi kewajiban katanya. Ya, kewajiban kontrak tentunya. Jadi bisa dibilang promotor yang pertama dan promotor yang kedua ini agak mirip. Udah gitu, follower promotor yang kedua itu angkanya juga 580-an. Jadi bisa dibilang kedua promotor ini memiliki follower yang angkanya lumayan mirip, yaitu 500-an. Dan kalau dilihat baik-baik, mereka ini terkesan tidak memiliki pengalaman membawa artis luar ke Indonesia. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, akhirnya fan meeting Park Ji-hoon otomatis batal dan tentunya para fans minta refund tiket yang udah mereka beli. Dan sewajarnya pihak promotor memberi refund 100% ya toh. Dan agak mirip ceritanya, agak mirip. Pada awalnya promotor ini bilang di Instagram bahwa mereka akan membuka form refund mulai tanggal 10 April hingga 24 April. Nah, tapi di tanggal 28 April tahun 2025, promotor ini malah melayangkan surat gugatan somasi kepada pihak Park Ji-hoon alias kayak HY Live ataupun Hype Music dan juga Park Ji-hoon-nya. Dan mereka bilang bahwa mereka akan melakukan refund setelah uang pembayaran fee kepada Park Ji-hoon dan juga segala kerugian itu udah dikembalikan kepada mereka alias kepada promotornya ini. Jadi tentunya seperti yang Bobo paham, namanya kontrak itu ada kewajiban kepada kedua pihak ya toh. Sehingga kalau kontraknya batal, biasanya pihak yang membatalkan itu harus mengganti rugi atau karena biasanya di kontrak itu tertulis kalau misalnya pihak A ataupun pihak B tidak berhasil memenuhi kewajiban mereka, dendanya sekian. Ada ya toh sanksinya itu loh. Dan berhubungan dengan ini, promotor yang kedua ini mereka menganggap bahwa mereka itu sudah memenuhi dan melakukan semua kesepakatan yang tertulis di dalam kontrak itu. Sehingga pihak promotor ini merasa bahwa pembatalan acara ini merupakan pembatalan sepihak dari pihaknya Park Ji-hoon. Sehingga kerugiannya itu harus ditanggung dari pihak Park Ji-hoon katanya. Dan seperti yang Polo-Polo tahu, biasanya kalau kontrak kan ada yang namanya deposit atau dan yang namanya deposit kalau batal nggak dikembalikan. Kalau dikembalikan ya orangnya yang baik, tapi secara kontrak ya harusnya hangus ya toh. Mulai dari sini muncullah informasi-informasi yang menarik berhubungan dengan promotor ini. Nah, ada pihak media partner dari Indonesia yang diminta sama promotor ini untuk melakukan live e-commerce dengan tujuan menjual tiket fan meetingnya
Park Ji-yoon di platform itu. Dan nantinya katanya dia itu akan membagikan komisinya. Dan ini katanya menyalahi kode etis dan juga tidak umum untuk menjual tiket di platform yang tidak resmi. Dan pada tanggal 20 Februari tahun 2025, promotor ini mengumumkan bahwa pembeli yang membeli tiket fanmeet di tanggal 11 hingga 25 Maret tahun 2025 mereka dapat memilih sendiri seat yang diinginkan, tapi anehnya pemilihan seatnya ini menggunakan platform Google Seat. Jadi kalau misalnya Pol beli tiket gitu kan biasanya sistematis ya, tuh kayak ada softwarenya yang jelas klik mana gitu. Tapi ini pakai Google Sheet. Tentunya sangat tidak profesional. Tapi pengumumannya pun itu terus-menerus diundur hingga tanggal 5 April tahun 2025. Dan kalau berdasarkan postingan ini, pihak promotor menyebarkan dokumen visa dan juga tiketnya Park Ji-yoon kepada grup media partner dan tentunya ini merupakan pelanggaran privasi. Dan nantinya saat fan meetingnya Park Ji-yoon ini benar-benar dibatalkan, pihak promotor membuka form refund, tapi masalahnya website pembelian itu masih belum ditutup. Jadi refund berjalan, tapi pembelian juga masih dibuka. Sehingga orang-orang yang nggak tahu itu bisa jadi beli tiket yang masih dijual. Dan setelah keramaian ini, promotornya ini malah membela diri mereka di grup media partner dan mereka bilang bahwa mereka itu nggak pernah setuju untuk pembatalan acara fanmeet. Dan mereka itu terus-menerus bilang bahwa pembatalannya ini dilakukan secara sepihak. Padahal dari pihak promotor Indonesia, mereka itu udah mempersiapkan hampir 100% katanya. Dan dengan ini mereka pun bilang bahwa mereka nggak terima kalau mereka yang disalahkan 100%. Karena kalau dari pihak promotor Indonesia, mereka merasa ini loh ada salahnya Park Ji-yoon kayak gitu. Dan promotornya ini bilang kalau uang penjualan tiket itu sudah digunakan 100% untuk produksi dan juga biaya untuk para vendor. Dan itu alasan kenapa mereka juga menunggu uang refund dari HY Live. Dan bersama dengan ini, promotornya itu terkesan kayak merendahkan Park Ji-yoon dengan pernyataan, penonton fanmeet-nya ini loh cuman 150 orang. Cuman 150 orang. Dan bisa dibilang ini kurang pantas sangat tidak pantas. Dan ada juga yang bilang kalau pihak promotornya ini ngechat WhatsApp pembeli-pembeli tiket fan meetingnya Park Ji-yoon untuk upgrade tiket mereka ke Super VIP dengan harga 15 juta rupiah katanya. Jadi bahkan masih disuruh upgrade. Dan ini tentunya merupakan pelanggaran penyalahgunaan data pribadi dan ini bisa dibilang merupakan tindakan ilegal karena melalui platform di luar platform yang sudah ditentukan. Harusnya melalui email ataupun platform tempat penjualan tiket ya toh. Dan setelah cari-cari info, katanya ada salah satu penonton fan meeting Park Ji-yoon yang membeberkan informasi kebenaran terkait pembatalan fan meeting Park Ji-yoon. By the way, penontonnya ini katanya merupakan salah satu orang yang punya kenalan vendor yang disewa sama promotor ini. Dan dia bilang kalau dia ini tahu semuanya. Nah, katanya promotornya ini masih belum mengurus perizinan keramaian ke kepolisian, telat masukin visa, dan juga hotel untuk Park Ji-yoon, dan juga pembayaran kepada Park Ji-yoon pun itu cuma sebatas DP. Dan untuk tiket pesawatnya itu baru dibeli hanya hitungan hari sebelum fan meeting Park Ji-yoon dan juga kelasnya ekonomi. Udah gitu, mereka ini katanya nggak pernah koordinasi terkait postingan fan meeting ke agensi dan juga promotor di Korea. Udah gitu, lokasi venue di tanggal fan meeting pun itu masih available. Tapi untuk venue ini bisa jadi mungkin mereka udah DP tapi karena tidak memenuhi pembayaran akhirnya hangus, bisa jadi. Atau benar-benar sama sekali nggak pernah di-booking, antara dua kemungkinan itu. Dan ada juga informasi yang bilang bahwa promotornya ini pernah minta 600 nasi kotak ataupun box nasi gitu gratis kepada sebuah catering untuk hari H fan meeting dan mereka itu nggak mau bayar dan menjanjikan bahwa nantinya mereka itu bakal bisa foto sama Park Ji-yoon. Dan kalau ini pastinya ngawur banget karena kalau misalnya artis foto sama brand itu harusnya merupakan sponsor. Nggak mungkin pihak promotor bisa kayak gini. Kecuali ini udah ada di persetujuan sebelumnya. Tapi mosok untuk catering sponsor agak aneh menurutku. Ya. Dan kalau berdasarkan informasi yang beredar, katanya banyak banget media partner yang fee-nya itu nggak dibayarkan sama promotornya ini. Bahkan hingga detik ini, saat ini. Padahal udah ada surat perjanjian dari promotornya ini atas nama Ahriana Ehaya selaku marketing manager promotor ini. Sehingga lumayan banyak orang-orang yang merasa mungkin promotornya ini emang dari awal itu memiliki niat untuk menipu para penonton karena terkesan perusahaannya ini tidak memiliki kantor fisik dan juga berkas-berkas perusahaan yang resmi. Dan banyak juga netizen yang bilang bisa jadi
promotor yang kedua ini merupakan promotor yang sama dengan promotor yang pertama itu tadi, alias promotor yang menjanjikan bahwa mereka mau mengajak B2B untuk FanCon di Indonesia itu tadi. Ada juga yang bilang kalau pemiliknya ini saling kenal dan mereka ini sengaja ganti nama, dan bahkan pihak promotornya ini memesankan Baekhyun dan juga timnya untuk nginap di hotel bintang 4, dan visa mereka ini baru diurus kurang dari 2 minggu tanpa pilih layanan yang ekspres. Padahal sebenarnya kan masalah visa ini sangat penting ya tuh. Kan ada beberapa kejadian artis Korea rekaman di Indonesia tapi karena nggak ada visanya ketangkep lah, kena masalah. Padahal udah banyak ya tuh. Dan bahkan promotornya ini katanya mulai ngata-ngatain fansnya Baekhyun dan juga semua netizen yang protes ke mereka. Dan saat mereka ngata-ngatain, mereka itu benar-benar menggunakan akun mereka dan tentunya ini terkesan sangat tidak profesional. Dan kalau berdasarkan informasi yang beredar, pemilik promotor ini membuat banyak nama palsu mulai dari nama A, B, C biar katanya nggak ketahuan identitasnya. Dan bahkan ada juga nama palsu lainnya yang dimasukkan ke dalam rekening dan juga surat somasi. Oke Bol, jadi ini satu informasi yang pengen aku sampaikan. Jadi memang betul sekarang banyak banget artis-artis Korea yang membuka acara di Indonesia, tapi kayaknya banyak juga kejadian-kejadian yang sangat mengecewakan kayak gini. Jadi buat Bol yang mungkin suka nonton konser atau gimana, sebelum beli tiket mungkin alangkah baiknya juga ngecek siapa promotornya, mereka ini punya pengalaman nggak. Dan bisa jadi juga kan yuk kadang namanya hidup, bisa jadi kejadian itu tidak berjalan sesuai rencana kita itu. Tapi kalau ini terjadi, seharusnya pihak promotor pun menjelaskan dan juga membuka saluran komunikasi untuk menyampaikan apa yang terjadi di balik semua ini gitu. Oke Bol, jadi video kali ini sampai di sini. Buat Bol yang suka nonton konser, kalau misalnya selama ini nggak pernah ada kejadian, beruntung. Tapi buat yang pernah mengalami kejadian kayak gini, semoga masalahnya bisa teratasi secepat mungkin. Oke Bol, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video